Baru setelah mengetahui bahwa restoran makanan laut tersebut sama sekali bukan milik keluarga Evelyn, supervisor perempuan yang penuh perhitungan, itu akhirnya kehilangan kendali dan menyadari kesalahannya. Ia seharusnya tidak pernah menjebak Evelyn hanya karena statusnya sebagai anak magang. Namun, semua rencana yang dibuatnya justru berbalik menjadi bumerang. Kini, ia harus menghadapi tagihan yang sangat besar. Beberapa saat sebelumnya, supervisor tersebut masih dengan percaya diri berjanji mentraktir seluruh rekan kerja dengan pesta hidangan laut. Tanpa ragu, ia memesan berbagai macam hidangan mahal, hingga total tagihan mencapai 990.000 yuan. Setelah selesai memesan, ia mengatakan kepada semua orang bahwa dirinya sudah mentransfer uang kepada Evelyn. Ia kemudian menyuruh Evelyn yang menyelesaikan pembayaran. Padahal, kenyataannya supervisor itu hanya memberikan 199 yuan kepada Evelyn. Supervisor tersebut benar-benar yakin bahwa restoran itu merupakan milik keluarga Evelyn. Ia berpikir bahwa Evelyn yang masih berstatus anak magang pasti tidak akan berani membuat keributan di depan semua orang. Menurutnya, Evelyn hanya akan diam dan menerima kerugian tersebut. Namun, saat seluruh rombongan hendak meninggalkan restoran, pemilik restoran tiba-tiba menghentikan mereka bersama beberapa petugas keamanan. Pemilik restoran dengan tegas mengatakan bahwa tidak seorang pun boleh meninggalkan tempat tersebut sebelum seluruh tagihan dibayar. Semua orang langsung terkejut. Supervisor perempuan itu segera bertanya dengan panik apakah restoran tersebut ternyata bukan milik keluarga Evelyn. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah memberikan uang kepada Evelyn untuk membayar makanan. Pemilik restoran kemudian menjelaskan keadaan sebenarnya. Evelyn hanyalah tetangganya. Restoran makanan laut tersebut merupakan usaha miliknya sendiri dan tidak ada hubungannya dengan keluarga Evelyn. Ia juga menjelaskan bahwa Evelyn hanya membayar 199 yuan untuk jamuan tersebut karena memang hanya sejumlah itulah uang yang diberikan supervisor kepadanya. Sedangkan seluruh sisa tagihan harus dibayar oleh supervisor karena dialah yang mengundang semua orang dan menyatakan dirinya sebagai pihak yang mentraktir. Saat itulah seluruh rekan kerja akhirnya memahami kebenarannya. Siapapun yang datang membuat masalah atau menikmati makanan tanpa membayar akan menghadapi konsekuensi serius. Mendengar hal tersebut, supervisor semakin panik. Karena tidak tahu harus berbuat apa, ia kembali mengalihkan semua kesalahan kepada Evelyn. Ia mengatakan bahwa Evelyn sudah melihat mereka memesan berbagai macam makanan tanpa memberikan satupun peringatan. Menurutnya, Evelyn sengaja membiarkan semua orang terus memesan karena ingin membuat mereka berada dalam masalah. Supervisor bahkan mengatakan bahwa meskipun Evelyn bukan pemilik restoran, Evelyn tetap merupakan tetangga pemilik restoran. Jadi, menurutnya, Evelyn seharusnya bisa dengan mudah memberitahu semua orang sejak awal. Ia kemudian menuduh Evelyn sengaja mencelakai seluruh kelompok. Mendengar tuduhan itu, beberapa rekan kerja kembali ikut menyalahkan Evelyn. Mereka berubah bahwa restoran makanan laut tersebut bukan milik keluarganya. Bukan hanya itu, Evelyn juga sudah datang langsung ke ruangan bos untuk menjelaskan keadaan yang sebenarnya. Namun, bos dan seluruh rekan kerja menolak mendengarkannya. Mereka justru bersatu menekan Evelyn. Mereka menuduh Evelyn sengaja menyembunyikan identitas pemilik restoran agar bisa menaikkan harga makanan dan mendapatkan keuntungan. Supervisor bahkan kembali menghina Evelyn tanpa merasa bersalah. Ia mengatakan bahwa dari pembayaran 199 yuan tersebut, usaha yang menurutnya milik keluarga Evelyn masih bisa mendapatkan keuntungan sebesar 105 yuan. Karena itu, ia menyuruh Evelyn agar tidak terlalu serakah dan tidak menjadi orang yang tidak tahu berterima kasih. Mendengar perkataan tersebut, seluruh rekan kerja langsung terdiam. Mereka mulai menyadari betapa kelirunya mereka sejak awal. Namun, bos perusahaan masih mencoba mempertahankan pendiriannya. Ia malah menasihati Evelyn mengenai pentingnya semangat kerjasama dalam tim. Menurutnya, sebagai bagian dari perusahaan, Evelyn seharusnya tidak terlalu memperhitungkan hal-hal kecil. Evelyn kemudian menjawab dengan tenang bahwa dirinya sudah mengajukan pengunduran diri. Bos langsung membantah. Ia mengatakan bahwa selama pengunduran diri Evelyn belum disetujui, Evelyn masih berstatus sebagai karyawan perusahaan. Karena itu, menurutnya, Evelyn tetap harus bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Namun, Evelyn sudah mempersiapkan jawabannya. Ia menjelaskan bahwa dirinya hanyalah seorang anak magang. Menurut aturan ketenagakerjaan yang berlaku dalam cerita tersebut, setelah mengajukan pemberitahuan pengunduran diri, masa magangnya berakhir secara otomatis setelah 3 hari. Dengan demikian, sebelum rombongan tersebut datang ke restoran, Evelyn sudah tidak lagi menjadi bagian dari perusahaan. Bos perusahaan langsung terdiam. Ia tidak mampu memberikan jawaban untuk membantah penjelasan Evelyn. Pemilik restoran kemudian kembali memperingatkan supervisor. Ia menegaskan bahwa supervisorlah yang membawa seluruh rombongan ke restoran tersebut. Supervisor juga yang memesan seluruh hidangan. Karena itu, supervisor adalah pihak yang bertanggung jawab membayar seluruh tagihan. Pemilik restoran memperingatkan bahwa jika supervisor menolak membayar, masalah tersebut tidak akan dibiarkan begitu saja. Mendengar pernyataan itu, supervisor akhirnya kehilangan harapan. Ia jatuh terduduk dengan wajah penuh kepanikan. Dalam keadaan putus asa, supervisor kemudian memohon kepada Evelyn agar membantunya berbicara dengan pemilik restoran. Namun, Evelyn menolak. Ia mengatakan bahwa sejak awal dirinya tidak menikmati hidangan laut tersebut dan bahkan tidak meminum minuman beralkohol apapun. Semua kejadian itu tidak ada hubungannya dengan dirinya. Evelyn kemudian memberikan satu saran sederhana. Jika supervisor memang kesulitan membayar, sebaiknya ia meminta bantuan kepada semua rekan kerja yang ikut menikmati jamuan tersebut. Mendengar perkataan itu, wajah para rekan kerja langsung berubah. Mereka yang sebelumnya begitu bersemangat memesan makanan kini mulai panik.